sebaiknya itu kita terlatih hal-hal yang tidak menyenangkan daripada kita terlatih untuk hal yang menyenangkan. Iya. Istimewa. Itu menurut Marcus Aurelius pernah berkata, satu. Loh, Marcus. Marcus. Serius, titik. Titik. Alah, iki nang omah. Sarungan nyapu to ya sarungan barang iki. Alah. Kayak mari ronda. Aku ya bingung, mang ya tas Ini susul. adulin apa ora nang omah iki? Mang tas susul kan. Tas susul ke. Ya pokok apa mau kudu nggo sarung. Ono apa iki? Mesti jelas. Lek maksa nggo sarunge mesti ana sesuatu. Aku di omah iki dirasani wong. Dek gini mbok ece. Aku lu gak paham di kok nggo sarung pokok mau kudu nggo sarung. Sarung sing genah kok masuk di dalem pakai kemul-kemul gak apa-apa. Apa? Iki rupane anu. Urip Ono masalah rupane. Ya Allah, Mas. Apa? Aku ece nggo sarung iki lho. Tapi aku bingung, kok nggo sarung iki lho. Gak ngono. Tak takut di tangan meneng. Gak masalah itu. Sumpek ya tadi sumpek. Aku bedino sumpek. Ya apa. Aku lah kerja WFA lah. Work from anywhere. Oh, kerja tak karepmu Lebih, dhewe. kasih apa mau lebih work from WFK. Apa? Apa kan? Work from nowhere. Karena sing lho dhek kerjane apa? Tapi ndek duwe. Iya. Tapi duwe-duwe ae. Heeh. Ya biasa lah, wong kampung. Oh. Dirasani. Wah, dilokno harga iku. Bendina di omahe bojone sing kerja. Gak di kerjaan ta iku. Kok enake. Dadi wong lanang, njaluk wedok nang apa njaluk duwe nang wedokan tok ae. Bener tanggamu iki. Duwe iku iki lho akeh. Oh iya. Salah. Bener tanggamu. Tanggamu bener, tapi Bener. sing kurang aja nih kamu tetap kerja. Yang Iya. tidak diketahui mereka, ya kan? Enggak, Mas. Duitku kau nonjeni. Karena bojoku kabeh. Jadi gak salah. Gak salah, Cek. Duwe kayak nyekel duwe, sing nyekel duwe bojone. Terus saya jadi ceritanya sumpek karena ono omongan gak enak tonggo. Salah satunya gitu, Mas. Mosok ya ini zaman modern loh, Mas. Iya, Kok jane gini. Ya wis, aku paham wis daripada sambat terus ya tak potong sik ya. Tak ngombe sik ya. Ya biar wis. Mau lah aku. Oh iya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak emosi. Mana makanya kudu ngombe aku iki. Iya, sing Iya. Nah, jadi gini, kalau dari masalah yang mau sampaikan barusan itu ya, aku sambat. Oh, sepurane Mas aku sih emosi kok puan aku. Ngono. Aku malah emosi, aku kate ngomong mau tentang Ya, wes. Sepurane iya. Enggak gini, kebetulan kalau misalkan dari permasalahanmu, ini aku mau kasih info aja sih. Sebenarnya ada satu teori atau filsafat itu namanya stoikisme. Stoikisme. Nah, stoikisme itu apa? Jadi kalau ngerti aku. ngerti, wis tau ngerti. Jadi gini, apa stoikisme? Jadi ngene, stoikisme itu ya apa? Aduh, wis kasih tau emosi aku iki. Sumpah deh. Sumpah kasih apa? Jadi gini, aku info sedikit aja ya. Stoikisme itu secara garis besar, stoikisme itu sebuah filsafat dari Yunani kuno sebenarnya. Yunani kuno, sak kuno Yunani wes. Sebelum Masehi. Jadi Tahu itu kayak awakmu. Iya, Mas. Terus. Iya. Oke. Intinya bahwa stoikisme itu mengajarkan tentang pengendalian diri, kebijaksanaan dalam diri, baik itu yang bisa faktor dari luar atau dari dalam kita sendiri. Seperti itu. Nah, ini stoik itu kalau kita sekilas tentang sejarahnya stoik itu kalau menurut literasi ya, itu penemunya itu adalah Om Zeno. Om Zeno.
Om Zeno. Nah, Stoik ini teori ini berkembang sampai yang terakhir itu dikembangkan oleh siapa ya? Aurelius gitu. Marcus Aurelius. Marcus Oh, raja itu. Betul. Nah, itu dia. Itu terkait tentang Stoik. Jadi masalahmu ini itu sebenarnya kalau kamu pengen menyikapinya gimana? Loh, aku gak peduli mas masalah teori-teori ya Jani ya. Ya wes. Maksudnya prakteknya nyata itu kayak gimana? Gini kok. Saya tak jelas no. Jadi Teori mana? Bukan, ini pengertian stoik mulai cek gak gagal paham iki apa mau iki. Ya cerita menenangkan diri. Ya menenangkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi ae. Oh, iya. Bikin teh Pak entek. Kopi. Nah, stoikisme itu ini. Panas. Jangan nih. Temenan iki. Lah kopi tas enggak. Sikat lah. Stoikisme itu ono siji itu lebih ke pengendalian ya Mas ya. Pengendalian apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang di luar kendali kita. Jadi ini selengkapnya itu ya apa? Ujung-ujungnya aku kurang ajar. Tersambung ya. Jadi memang ambek masalah Lek iso Gini ambek aja. rasan mas. Maksudnya ambek rasani ambek stoik iku iya Mas? bener, makanya aku mau sini. Pengertian dasar tadi stoikisme itu adalah pengendalian dari dalam ataupun dari luar hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, ini tadi pertama aku mengomentari tentang masalahmu. Kamu dirasani tonggomu, bla 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 bla, wis A B C sampai Z lah. Itu adalah faktor luar yang nggak bisa kamu kendalikan. Nggak bisa dikendalikan, kamu nggak mungkin bisa ngelarang orang untuk ngomongin jelek tentang kamu. Nah, itu adalah faktor luar. Kemudian, yang dari dalam, faktor dari dalam, itu adalah bagaimana kamu bijaksana menyikapi informasi negatif tentang dirimu. Wah, deh bijaksana enggak. Lah iya, lah kan aku masalahmu. Lah kan foto validitas. Masalah sebenarnya sih kudu ditonggomu deh. Kan ya masuk lho Mas, aku dilokno aku nganggur, bojoku sing kerja. Gak terima kan? Iya, gak terima. Gak terima kan aku foto validitas. Kenyataannya ya apa emangnya? Lho beda, kan aku gak nganggur. Oh, gak nganggur. Gak nganggur. Bekerja keras aku, pakai kuda. Ya makanya gini, kita sharing di sini supaya kita lebih bijak ya dalam arti kita sekarang lagi bahas stoikisme. Oke, Nah, stoikisme. kalau kamu mengalami case semacam itu, pertama dari internalmu bahwa kamu harus menyikapi itu secara bijaksana. Wis, kamu harus berpikir aku nggak akan bisa mengendalikan orang lain ngatain aku apapun. Wis itu urusannya mereka. Terus dengan perkembangan ilmu stoikisme itu ternyata di situ juga ada sisi positive thinking dan logika juga. Artinya dari informasi, contoh ya kasusmu tadi, ketika kamu dirasani, oh ternyata kamu itu nggak kerja, dia anggap nggak kerja tapi dapat uang, padahal kamu kerja yang tanpa diketahui orang lain kayak toyol ngono kan. Lebih ke babinya pet. Lah iki babine. Ngomongin kok bisnis pengenan ini. Nah itu gini, kalau dalam teori stoikisme di situ ada kebijaksanaan dan juga ada logika. Contoh kebijaksanaannya bagaimana? Kebijaksanaannya pertama, dengan kamu menerapkan stoikisme, kamu tidak perlu emosi karena kamu tidak akan bisa mengendalikan omongan orang dari luar. Itu adalah bijaksanamu. Jadi lebih ke bagaimana respon kita saat menerima kabar negatif dari luar gitu. Bijaksanamu terhadap dirimu sendiri. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu dari bijaksana meningkat ke arah logika, kamu harus mencari apa sih yang diomongin orang. Oh, misalkan mereka nggak tahu nih kalau aku kerja. Oke, kamu dengan logikamu, kamu akan melakukan satu tindakan. Oh, misalkan sometime kamu ngumpul nih sama Warga. warga. Terus misalnya kamu belikan rokok gitu kan. Ada dua kemungkinan, mereka akan diam ngomongin kamu atau mereka tetap ngomongin kamu. Kebanyakan akan diam kalau di depannya langsung. Di depanmu akan diam, tapi di situ kamu juga menyampaikan informasi. Aku ini sebenarnya misalkan, oh kerjaanku gini. Sekarang itu modern, om gitu loh. Ngekei informasi misalkan Kayak informasi. begitu ditanya kejemur kok apa sih sini? Nah, di situ kan kamu sudah melakukan satu action atau usaha dari analisa logika kamu, ya kan? Nanti bukan berarti sesuatu yang di luar kita, di luar kendali kita mengabaikannya begitu aja, bukan gitu ya.
Ya Jadi- kembali lagi kebijaksanaanmu menyikapi itu bagaimana? Kalau kamu merasa oh ya udahlah mereka supaya tidak salah pengertian ke aku mencoba Oke. untuk memberikan penjelasan. Tapi hasilnya apapun hasilnya mereka mau tetap ngerasani kamu Urusan dia, bener. urusannya dia gitu. Yang penting kamu sudah melakukan satu tindakan konkret supaya mereka tidak berpikir negatif terhadap kamu. Itu yang sudah kamu lakukan. Itu yang kamu coba untuk mengendalikan kondisi itu. Tetapi ketika di situ ternyata nggak ada gunanya, ya sudah, itu hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Kembali lagi kamu harus ojo nangis nih kene, aku gak yang no paling tisu. dirasani, Mas. Dia nggak apa-apa, ya sih Makanya, urusannya dek ini. di sini stoikisme itu adalah bagaimana kamu bijaksana terhadap dirimu sendiri. Jadi ngene kok. Lek nyambung Mas aktor yang mau. Paling kok dibalik aku mana? Kakaknya aku wis rada mulai nganu Mas. Cerdas lah. Jadi Saya tahu belum ya. Jadi Iya, Mas. jadi sadari bahwasannya itu tidak semua itu harus sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu kehendaki, itu enggak semua kan mesti lah urip ono pro be kontra ke. Pengen ku bruto ya, Mas. Ya wangel ke. Tapi pro ke. Iku adalah- iPhone kan Kontra Max, Pro Max tuh, Pro Kontra. Dikandani mau metel dikandani tapi sambat. Sambat tembok wis. Pengen ku kan di Iki malah mancing emosi iki. Loh, iki gangguan dari luar. Pak. Kamu harus mengendalikan apa yang ada di dalam diri. Stoikisme. Ayo. Ya, itu tadi ya, maksudnya wis gini aja wis, coba dalam kan aku udah kasih Insight. pengertian nih, insight nih sedikit stoikisme. Mungkin coba kalian kalau misalkan ada case-case lain nih, misalkan coba ayo kita diskusi, kita sambungkan dengan stoik itu gimana? Nah, misalkan gini, Mas. Ini aku deketin cewek. kayaknya ada 100 cewek. Enggak. Besok sini, besok situ, besok sana. Deketin semua. Iki ku masalah deh kan biyen. Oh iya iya. Ya wis gak apa-apa, kita kan sebagai teman kita dengerin aja. Enggak gini loh. Kan ini stoikisme berarti kan tentang hubungan sosial juga kan? Sosial termasuk sama lawan jenis kan hubungan ini. Betul. Ya kan? Hubungan apa? Hubungan cinta. Cinta lah, cinta. Emosional. Jadi, emosional. Jadi misalkan nih lagi deketin cewek dengan usaha yang keras, effort yang lebih dan lain-lain. Raga. Oh iya, aku ngomong kamu semua ya. Jadi dengan aku angkat cerita. Terus effort dan lain-lain. Wis beli iki. Wes tuh ngene tuh ngono sih. Intinya effort banget Yang beli siapa? dia sih. Ide-idenya lari atau memilih dengan yang lain. Dia kan kecil ini nih. Pastilah ini Bergejolak. mangkel dan lain-lain. Iya, kita kan sudah effort. Effort dan lain-lain mangkel loh. Tiba Gak gelap. Disikat Polo Dewi. Disikat singgo ninja. iya. Kayak lagu-lagu niku. Saya ini NMAX Mas, gak usum. NMAX Aerox. Gak usum ninja. Iya. Ya. Itu salah satu juga kalau kita bisa menerapkan stoik terhadap masalah percintaan itu juga bisa masuk. Jadi kan gini, dari internal kita mau melakukan satu usaha. Dari internal kita pengen mengekspresikan dalam keluar lah. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius. Yaitu Ingkaro. yes, gak usah bahas Aurel. Ya kan? Wis berarti bojone. Kita langsung aja fokus pada kasusmu. Itu kasusku Mas, iki contoh. Kasusmu ya kan? Contoh. Kita juga sudah tahu kok. Contoh. Ya itu kalau misalkan kamu menerapkan stoik ke pribadimu, ya kamu akan lebih bijak karena gimana juga perasaan sakit hati, cemburu, kecewa itu adalah faktor internal yang bisa kita sikapi dengan bijak.
Tapi nggak bisa dikontrol. Tapi Kalau gini, itu kan tadi pertama dari dalam kamu ingin mendapatkan sesuatu di luar kan. Ya, Kamu validasi. mengusahakan atau validasi lah. Aku pengen duwe pacar, aku pengen duwe pasangan hidup. pengen diakoni tonggone di Pengen pegawaian. jalan. Nah, kan kamu sudah melakukan suatu usaha nih, pendekatan dan lain sebagainya, wes mati-matian untuk mendapatkan, ternyata gagal. Nah, itu adalah teori stoik yang ternyata di luar kendalimu. Nah, ketika Oh, itu masuk di luar kendali. Maksudnya? ketika itu kegagalan tadi, Kok bisa di luar? ya karena kamu tidak mendapatkan itu. Kan Saya nggak paham. gini. Karena Maksudnya kan tujuanmu Tata- tuh gini, Apa ya, Bang? kamu memiliki tujuan untuk mendapatkan pasangan hidup. Iya. Oke. Kamu sudah melakukan usaha. Effort. Untuk ya, biar effort. diakui orang ini, oh ya aku ternyata kerja gitu. Ya. Nah, ternyata Contohnya dia aja. Iya, nggak usah tunjuk-tunjukan, stop. Oke. Nah, Kasar tunjuk-tunjukan. Ternyata- gini ya. ternyata kan kalau kan kasusmu tadi udah dibahas. Nah, kasusnya dia ternyata. Kudu kasusku, Mas. Wis tongkon cok. Wes kalau alasan ngerti kok. Kasusnya dia. Koncoku, Mas. Iya, wes, oke. Oke, koncoku. Ya, maksudnya faktor eksternal ini faktor apa gitu? Maksudnya yang di luar kendali kita itu kayak gimana? Di luar kendali kita ternyata kita tidak bisa mendapatkan sesuai ekspektasi. Sesuai dengan apa yang kita Sama inginkan. kayak kasusmu tadi, misalkan kamu sudah bersosialisasi menemui orang itu memberikan klarifikasi, ternyata setelah itu dia tetap Lancar. ngomongin kamu ya kan? Itu yang tidak bisa kamu kendalikan. Oh, pendapat orang lain. Betul. Hal dari luar yang tidak bisa kamu kendalikan. Sama kayak si Apri. Saya. Apa ya? Ayah. Konco Afri rek iku jeneng cilikku. Si Ayat ini kan udah mati-matian deketin cewek. Kan kasih gak mati yang sampe. Ya, Miskin-miskinan. Nah, miskin-miskinan. Miskin-miskinan di sana. Tapi pada kenyataannya, pada resultnya, Mantap Inggrisnya. Iku gawe shot tak mesin. Gawe shot tak mesin. Soat. Enak gawe fak. Iya, ngerti ya. Kayaknya enak kayak mayo. Ya, Pak. Oh, Iso mayo. Tifau mayo. itu merek dagang loh, Mas. Masa iya kamu kok jadi iklan ini? Itu kan faktor luar, Mas. Maksudnya gini, ketika kita sudah melakukan usaha, kemudian ternyata hasilnya tidak bisa sesuai harapan kita, Berarti itu di luar kendali kita. itu yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, ketika itu tidak bisa kita kendalikan, maka peran stoik internal kita itu perlu. Nah, disitulah perlunya kita kebijaksanaan dalam diri kita. Berarti ini ya, menyadari bahwasanya tidak semua hal itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Iya, betul. Tapi kan Di situ kan kamu pasti kecewa, Kecewa, marah, pasti lah. cemburu karena ternyata enggak taunya dia sama orang lain. Yo. Nah, itu adalah Kok emosimu. yo, mana aku dah. Ketemuan. kepuasan. Nah, itu adalah peran stoikisme Ya, yang kocokmu aku. yang harus kita olah dalam diri kita. Cemburu, iya kamu sakit hati, tapi kamu harus membenturkan emosimu itu, oh iya Ke tembok. ke tangan gini, loro sesuai. Nah, artinya kamu di situ harus berpikir, oh iya ini memang belum jodohku. Nah ternyata kamu misalkan gini ya kesimpulannya, ternyata aku hanya dibuat pelarian. Ternyata dia lebih memilih orang yang Lebih kaya. Kaya, ya udah memang aku belum kaya. Berarti bagaimana caranya? Cuma langsung terlalu rilit. Aku katanya ngomong mereka belum milih. Ya mesti Berarti dengan gitu, berarti gini, kayak kebijaksanaan yang tadi ya dari respon kita, ditolak, ya sudah. Berarti bukan kita harus ngubur kalau nggak perlu. Ya kita perlu kita lakukan adalah bagaimana aku, ya sudah ditolak, ya udah bagaimana aku untuk meningkatkan kualitas hidupku. Betul. Agar jauh lebih baik gitu kan Jadi ya. kalau kamu menerapkan stoik, kamu bisa ngontrol dirimu. Ya pertama ngontrol dirimu, kemudian tingkatkan lagi kepada level analisa atau kesadaran, sehingga kamu akan tahu, oh ternyata jeleknya orang yang tak kejar itu seperti ini. Kamu akan berarti mencari tahu kejelekannya. bukan, kan gini, kamu kan sudah merasakan dengan kamu kan tahu dia nolaknya apa. Oh ternyata nolaknya gara-gara lari ambil lanangan Enggak, dia. saya jelek aku. Enggak percaya kalau jelek. Lebih miskin lebih percaya. Oh, Joni relate. Aduh. Ya intinya gini, kamu tahu kenapa dia tidak memilihmu. Itu kamu bisa menyimpulkan
bahwa oh memang aku belum jodoh dengan dia karena faktor A, B, C, D. Jadi kan itu adalah muatan positif dalam Jadi tubuhmu. motivasi aku untuk jauh lebih baik lagi. Tapi Ya, betul. gini Mas, Sekarang gini, aku enggak. punya tanya. Apa ya, Bu? Kalau misalnya kalau takon, Ya, wes, wah, oleh-oleh. wah, kan aku mangkel. Kata-kata orang gantunglah cita-citamu setinggi langit. Ya jadi gantung berarti kok. Jadi kan Kata orang-orang. Ya jadi gantung. Terus dilempar, Ya. lempar setinggi langit. Berarti kan itu kita ada ambisi untuk ke sana. Betul. Ketika ambisi itu gagal, berarti kita diem aja gitu atau gimana gitu? Gak apa-apa, gini. Kalau kamu itu menggantungkan cita-cita setinggi langit, betul. Kamu punya tujuan yang paling tinggi itu Harus tinggi ya? Harus tinggi, itu nggak masalah. Tapi harus diimbangi dengan pengendalian dirimu juga yang harus yang lebih baik. Ketika Maksudnya? jadi kamu harus terlatih dengan Berarti harus seimbang ya gini, antara kalau kamu yang me- prosesnya kalau dilakukan. kamu Ya. iya seimbang, tapi istilahnya emosimu itu akan siap dengan kegagalan itu. Oh. Misalnya gini, Oh, iya. kamu menggantungkan cita-citamu setinggi langit. Betul, itu cita-cita yang sangat bagus. Tapi Kamu ketika punya cita-cita tuh. enggak, Waktu kecil punya. kayak cita-citanya gak dirasani tombol ini. Cita-citaku waktu kecil tukang becak. Kok iso? Soalnya di iku aku mbak tukang becak di Ternai nanti. Keren banget rasaku. Ngono jari setinggi langit. Ya opo? Bener setinggi lagi. Dia cita-citanya berarti bermanfaat untuk banyak orang. Aku dibelani gitu. Iya, iya, iya. Positif ya, berarti stoik sudah ini kan. Kita ini. Enggak, tadi lanjut, lagi Mas. ya. Ketika orang memiliki ekspektasi yang sangat tinggi, kalau dia itu nggak punya stoik dalam dirinya, ketika dia jatuh, dia akan terasa sangat sakit. Tapi kalau dia Kecewa, sakit, depresi. kecewa, sakit, depresi, pokoknya intinya itu benar-benar orang yang jatuh dan terpuruk. Tapi ketika dia diimbangi dengan stoik yang bagus, emosional yang bagus, kemola. Sak kasuri. Itu ketika dia menggantungkan cita-cita atau ekspektasi yang tinggi, dia akan siap dengan jatuhnya. Ketika Kalau punya stoik itu. betul, ketika dia jatuh, Lebih bukan punya stoik sih, tapi lebih menerapkan atau mengimplementasikan nah, stoik dalam kehidupan sehari-hari. ketika dia jatuh, dia tidak akan merasakan sakit yang berlebihan. Nah, kembali lagi ke kasusmu tadi yang katanya kamu bilang itu Temanku. Ya, temanmu ya. Ya, temanku. Nah, itu dia kalau misalkan sudah terlatih dengan stoik di dalam dirinya dia. Ketika dia gagal menerima si cewek ini, dia akan lebih bijak terhadap dirinya sendiri. Tapi kalau kamu nggak punya stoik, Bukan stoik, kalau kamu belum menerapkan stoik, kemungkinan yang terjadi ketika dia nggak jadi milikmu, kamu akan nyamperin cowok Enggak lah. kamu akan emosi. Oh ternyata kamu gini, kamu nggak jadi sama aku gara-gara si dia nih misalkan. Enggak lah. Kamu kan kayak preman kan kan. Iya, Disusui. Iya. Terus tiba-tiba pas kamu ngomong ono masih kan ada. Siap, paman. Silakan. Mau kemana? Berarti stoik itu kan bukan berarti tidak punya ambisi atau tidak tidak mengejar ambisi. Tetap Bukan punya berarti. ambisi. Tapi lebih ke pengendalian diri. Kita tetap siap ketika terjadi kegagalan atau ekspektasi itu tidak sesuai dengan harapan kita. Terpenuhi. Jadi Setidaknya kita itu tidak menjadi orang yang benar-benar istilahnya tibaku gitu loh. Ya tidak Ngeplek. iki ya. Ngeplek. Tidak terlalu berfantasi dengan Kalau yang namanya ekspektasi. Istilah itu bayanganku kalau misalkan kamu udah ke lantai paling tinggi Atas. gitu ya, ketika kamu jatuh, itu sih ditampani matras di lantai tengah. Buk, ketika kibaunya kempuk gitu loh. Itu penerapan stoik. Betul. Analoginya seperti itu. Analoginya seperti itu. Jadi kita lebih siap apa ya? Jadi kalau kita bisa mendapatkan sesuatu, sebenarnya kita jauh hidup bisa lebih bahagia loh. Lebih tenang. Lebih tenang, bahagia. Iya. Betul. Jadi Berarti kita prepare sebelum dapat masalah, sedia payung sebelum hujan seperti itu Bukan ya. sih lebih ke tepatnya ke menyadari nggak sih ya? menyadari kesadaran. Menyadari. Berarti bukan bersedih tapi Jadi- kita harus menyadari Jadi kemampuan kita. harus betul. Istilahnya kesadaran itu harus kita utamakan dalam segala hal supaya bukan emosi yang mendominan. Sadari. Kalau emosi yang mendominan yaitu tadi ibaratnya orang jatuh itu ngeplek ke lantai dasar. Tapi kalau kita udah punya
benteng kesadaran, mengutamakan kesadaran, yaitu dalam hal ini ya udah stoik itu tadi ya, kan macam-macam. Berarti Itu sadari ketika kita kalau jatuh, itu ya itu Oh, ya. tadi ibarat kata kita jatuh itu masih di kasur yang empuk. gitu. tadi berarti menyadari bahwasanya oke ditolak nggak apa-apa, aku menyadari karena kamu nggak perlu kecewa nggak, karena masih ada penolakan-penolakan yang lain. Dan tapi kalau kita siap dengan itu, kita terlatih, Pak. Terlatih patah hati. Sebaiknya itu kita terlatih hal-hal yang tidak menyenangkan daripada kita terlatih untuk hal yang menyenangkan. Iya. Istimewa. Iya. Tapi Betul itu kan? Mas Aktor sama Mas Ayap, mungkin kalian sudah pernah mempelajari stoik ini ya? Kan aku belum pernah nih, cuma baca judulnya doang. Terus Saya tahu. Terus saya tahu. enggak lah, kan aku bertanya kepada bukan ahlinya. Iya. Ahli terkait tetap kembali ke masing-masing. Ya kan? Nah, kalau misalnya ya, aku pengen menerapkan stoik pada diriku sekarang, apakah bisa? Bisa. Gimana caranya? Nah, tapi gini. Ayo, aku langsung jawab. Bisa. Kamu disik tapi aku siap. Iya, ini sih island Mas. Wis, jelas Mas. Iya. Sesuai enggak ngomongnya? Jadi kalau kamu ingin menerapkan stoik mulai saat ini, yang pertama itu sadari. Yang kedua, coba Mas Aktor. Kayaknya sadari tadi juga dari Mas Aktor deh. Gini, memang gini, daripada semakin panjang ya. Gini, itu tadi teori yang tak sampaikan. Tapi kan how to, Iya, yang aku pengen tahu how to-nya. how to untuk mencapai itu, ya kan? Pasti gini. Ngerti nggak how to? Ya apa carane? Oh, ngomong ta. Ini ngomong. Nah, ya apa carane itu sebenarnya kalau informasi dari luaran itu banyak banget. Salah Misal? satunya gini, kadang kan kita itu namanya stoik itu kan pasti hubungannya adalah dengan ketenangan kita kan, ketenangan batin dan ketenangan pikiran kita. Nah, nggak semua orang bisa melakukan itu. Berarti betul latihan terus menerus Betul, menyadari ya. itu semua itu harus dilatih, dan untuk penerapan pelatihan itu metode di luar sebenarnya banyak. Jadi misalkan Contoh. Nah, aku Contoh aja ya. Nggak butuh yang susah Mas. Mungkin Ya, yang ini yang- tahapan kecil aja. Small step dulu. small step ya. Jadi pertama, kamu bisa melakukan perenungan terhadap dirimu sendiri. Merenung. Merenung Betul. dengan introspeksi diri bedanya. Hampir sama sih. Maksudnya gini, merenung itu tujuannya ya tetap kita mengoreksi diri kita sendiri, bukan mengoreksi orang lain. Kenapa sih aku dianggap salah? Kenapa aku dianggap bla 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 dari eksternal? Artinya gini, kita belajar atau mengembangkan diri dari mungkin opini-opini yang jelek dari kita tidak menanggapi itu dengan emosi dan lain-lain, tapi kita menerima itu bahwasanya itu di luar kendali kita, tapi kita tetap berusaha untuk jauh lebih baik. Betul. Jadi gini, yang tak maksud merenung tadi, pertama gunakan kesadaranmu. Nah, kesadaran untuk apa menggunakan kesadaranmu? Untuk memonitor dirimu sendiri. Apa? Kayak aku bener. Aku lagi merenung loh. Aku ngomong merenung kayak langsung ngomong ini kan. Praktek. Nah, ya. Jadi gini, kamu mau merenung sambil salto ya gak apa-apa, tapi intinya Susah Mas. Ini susah sih. sambil kopstan ya gak masalah. Gak harus saya mau susah ngomong ini kan gak harus loh. Merenung Tapi kan kewayang-kayang. paling enak ya merenung itu di teras. Nah. Duh, gini. Stoik itu kenapa di barang stoik ini dari kita tidak pernah baca ya. Itu berasal dari kata stoa yang artinya itu teras. Jadi dulu si Bener gak ini? Iya, bener. Kalau Si di sejarah Zeno itu, si Zeno itu mengajarkan Ngobrolnya stoik itu di itu teras. artinya di teras. Sambil ngopi. Nggak tahu sih waktu itu kalau ya di situ mungkin bir lah, anggur. iya paling. Anggur lah. bisa Keren bener. nih berarti. Wes, kembali nggak lagi. salah ya aku teras tadi ya. Ini nggak salah, bener itu. Kembali Stoa. lagi ke tadi. Jadi karena teorinya di teras, ini lakukan di teras saja. Ya, kan kita di teras. Oh iya berarti aku merenung. Di teras. Iya, iya, benar. Ya, pertama Aku hal benar. hal yang paling mudah itu adalah kamu aktifkan kesadaranmu untuk monitor atau melihat, mengkoreksi dirimu sendiri. Carilah sebanyak-banyaknya kesalahanmu.
minimal review hari itu. nge-review hari itu. Jangan pernah takut misalkan gini, kegagalan, karena masih hari- besok masih ada kegagalan lagi. Heeh. Hari ini kamu misalnya apes atau apa gitu kan, coba aja kamu malam-malam gitu kan di teras sepi tenang gitu kamu introspeksi. Itu yang pertama. Terus yang kedua Next mungkin step. next step itu ada juga sih metode itu semacam meditasi. Oh, Betapa? Eh, Dalam gua. iya bisa artinya Itu kalau banyak teknik ya. itu Kalau kalau gini, dalam- kalau aku bahas tekniknya itu mungkin nanti jadi pro kontra ya. Istilahnya orang Punya istilahnya metode gini, sendiri. istilahnya meditasi, tapi ini kaitannya bukan terkait Agama. metode agama ya. Iya, iya, iya. Istilahnya meditasi secara umum. Ya, Menenangkan diri. umumnya itu kan duduk bersila. Ini di luar ini ya, metode yang lain kan pasti banyak ya. angel ke angel. Kamu duduk- Angel maksudnya bener lu. Maksudnya kamu saya tak tahu. kamu duduk bersila tegak, kemudian pejamkan mata seperti ini, nggak usah sambil nggak usah mikir apa-apa. oh melepaskan segala kemelekatan. Bro, tuh, Mas. Iya, itu lagi keturun itu. Nah, keganjel weteng. itu artinya kan gini, itu sebenarnya salah satu metode untuk istilahnya itu membuang energi negatif dalam diri Membuang kita toxic atau racun. seharian kita itu kan pasti ada toksik ya, kita berinteraksi dengan banyak orang, di situ kan Toxic, pasti ya. ada hal negatif yang kita terima. Nah itu bisa kita istilahnya kita jernihkan lagi energi kita dengan cara seperti itu. Membersihkan Ada yang semua yang ada yang pakai metode yoga mungkin kan. Yoga. Oh. Yoga atau enggak? Kalau yoga, Aku berarti yoga tuh PT. ya hal-hal semacam maksudnya metode itu silakan dipilih sesuai apa yang pas. Kalau aku lihat tadi kan lebih ke relaksasi diri ya, sambil Menenangkan diri. oh ya menenangkan diri sambil mereview. Tapi lebih yang paling- relaksasi tapi jangan Tapi jangan yang- ketiduran. tapi yang- Pokoknya itu nggak nge-review diri. Tapi gini kan, yang paling mendasar adalah sadari bahwasanya Sadari, ya kan aku lagi serius dulu. syukuri. Nah biasanya kamu gimana Mas Aktor? Lah ya percuma. Terakhir ya. Jadi sadari bahwasanya tidak semuanya itu harus sesuai dengan yang kita inginkan. Yaitu ada yang berfokuslah pada apa yang dalam kendalimu. Contoh, bagaimana kamu merespon omongan negatif dari luar itu pola pikirmu, terus ketenanganmu, terus responmu lah intinya ke hal yang negatif di luar tadi. Terus yang di luar kendali kamu omongan tadi ya sudah biarkan. Jangan dimasukkan jadi pemikiran terus sampai kamu nggak berkembang gara-gara itu gitu loh. Iya Bener nggak sih? Ngantuk aku. Kayak ada ceramah ya, Bang. Yo kan, bener kan tapi kan, bener kan? Yo. Itu menurut Marcus Aurelius pernah berkata, Satu. loh, Marcus, Markus. Turun toto, Ya wes. Aurelius, Iku mangus pokoknya wis bener wes saya wes. ya saya kus. Serius. Titik. Ah, titik.